Ya, selamat malam Pak Stefanus. Kembali kami beranggotakan saya sendiri, Brian Sean Ramanulang, dan juga Timothy Rudolfstan, dan Christopher Eben ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kami buat, yaitu Simple Test Manager yang berjudul Test Master. Nah, di aplikasi kami ini ada 4 kategori, yaitu ada Altas, Important, Urgent, dan Regular. Nah, eh, misalnya kalau kita mau create dulu, misalnya kita eh, create dengan title-nya ya bebas aja, ya setrika baju, lalu deskripsinya bebas juga, ya. Lalu kita pilih regular, ya save. Nah, di sini akan muncul eh, ada sebentar. Nah, langsung masuk ke regular task-nya, dan ini ininya aktif. Lalu bisa juga diedit. Nah, kalau kita edit, misalnya ya bebas aja, ya. Nah, lalu ini nanti akan ke edit sendiri, gitu. Nah, terus bisa juga diedit, misalnya kategorinya diubah gitu, diedit. Nah, kategorinya jadi important. Nah, dia nggak masuk ke regular lagi, tapi dia masuknya ke important. Nah, dapat dilihat sudah masuk ke important. Nah, terus ada fitur Mark as Done. Nah, kalau udah Mark as Done, ya nanti akan muncul di bawah gitu. Oke, terus bisa juga dihapus, misalnya dihapus, ya dihapus. Nah, nanti akan terhapus sendiri di important task ini. Lalu kami ada fitur tambahan, eh, coba ke yang lain dulu, task list kategori yang lain. Nah, misalnya apa ya? Urgent ya, atau buat lagi aja. Ya urgent, ya buat lagi apa aja gitu, bebas. Oke, urgent. Nah, ini kita ada fitur tambahan, yaitu bisa prioritasnya. Nah, ini ada fitur kayak bookmark gitu. Nah, ini menandakan kalau apa yang ingin kita kerjakan duluan gitu. Nah, ya begitu saja. Lalu ada last modify-nya, itu berdasarkan tanggal yang sudah kita bisa kita create dan juga update, nanti tertera. Ya, nah tertera ada last update-nya, last modify. Ya, begitu saja dari aplikasi mobile yang telah kami buat ini. Kemudian ini untuk bagian penjelasan coding singkatnya. Jadi di sini kami menggunakan sistem hanya dengan single activity saja. Bukan ada beberapa activity, tapi ini cuman satu aja, yaitu main activity yang kita pakai waktu di launch untuk pertama kalinya akan jalan activity yang ini. Kemudian setelah itu kita juga menggunakan retrofit untuk berurusan dengan endpoint API-nya yang ada di server Flash dengan database MySQL. Nah, ini kita menggunakan interface, jadi ada untuk berurusan dengan endpoint yang get all task, lalu juga ada get task berdasarkan kategori. Kategorinya kita sudah lihat ada important, urgent, sama regular. Lalu ada untuk get task by ID, misalnya kalau kita melihat satu task khusus begitu. Lalu ada juga untuk post task, yaitu kita bikin satu task yang baru. Lalu juga ada untuk memodifikasi task yang sudah ada, kita gunakan put. Lalu kita juga bisa mendelete task. Lalu ada juga mark task as done.
Ini kalau yang tadi itu kita bisa bikin tasnya jadi dicentang, tidak bisa lagi dimodifikasi atau di delete. Lalu juga ada untuk toggle pinnya, yaitu untuk fitur bookmark ini. Ya, ini untuk kelas retrofit client ini ada bagian untuk mengurusi JSON-nya. Lalu juga ada adapter untuk menghandle format penanggalan yang ada di JSON tersebut. Habis itu juga ada untuk boolean adapternya, ini untuk membaca kalau dari string yang di JSON, kalau true dan false itu dibacanya sebagai boolean. Sedangkan kalau ini tadi supaya string yang tanggal itu dibaca sebagai objek tanggal. Ya, itu untuk retrofitnya. Lalu ini juga ada bagian database-nya. Kita punya task ini, setiap task akan disimpan di dalam database yang sesuai dengan di MySQL-nya. Ada ID, title, deskripsi, kategori, last updated tanggal berapa. Habis itu juga ada untuk statusnya aktif dan atau deleted. Lalu kategorinya tadi juga ada 3, important, urgent, sama regular. Juga ada isPin untuk menandakan kalau dia sudah di bookmark atau tidak. Task kategorinya ada di data cluster sendiri, tapi ini tidak disimpan di database MySQL. Ini cuman kita tahu aja ada 3 kategori, yaitu important, regular, sama urgent. Kemudian ini adalah adapter, ada kategori adapter dan task adapter. Ini masing-masing itu adapter untuk recycler view. Jadi karena di sini kami menggunakan recycler view untuk uh, ya untuk menampilkan daftar di sininya. Misalnya kalau yang ini yang ada 4 ini itu adalah kategori adapternya. Sedangkan kalau kita buka lalu kita lihat list yang ini, itu adalah task adapter yang memberikan itu semua. Nah, lalu ini kita juga punya beberapa fragment karena kita cuma punya single activity. Jadi setiap pembagian screen itu kita gunakan fragmentnya. Ini untuk task kategoris fragment, yaitu yang ini. Jadi dia menggunakan kategoris recycle view, sama ada adapter khusus untuk kategori-kategorinya. Ya, jadi dia bikin list of task kategori. Ini dia bikin 4 instance of task kategori yang kita sudah lihat tadi data class-nya itu. Habis itu dia akan di sini waktu on create view-nya dia invert jadi layout yang sesuai. Habis itu kita tahu kalau ini untuk setup recycler view-nya, nanti dia akan menggunakan kategori adapter itu untuk setiap kategori yang ada di dalam mana yang tadi ya, untuk setiap kategori ini supaya dia nanti bisa navigate. Misalnya kalau kita tekan yang ini, nanti kategori ID yang mana yang mengidentifikasi untuk important itu nanti akan dicari navigation-nya. Jadi di sini kita pakai navigation komponen supaya bisa pindah dari fragment ini ke fragment khusus untuk kategorinya itu. Kemudian ini ada juga fungsi untuk mendapatkan semua jumlah tes di dalam satu kategori supaya bisa untuk fitur yang angka ini. Misalnya regular ada 1 doang, tapi kalau urgent ada 4. Oke, lalu kita coba lihat lagi kategori task form fragmentnya. Jadi kalau task form fragment itu dia untuk berurusan dengan waktu kita insert atau edit task di database-nya. Itu akan ada form supaya usernya bisa melakukan input yang diinginkan. Nah, ini kalau intinya itu kalau dia untuk save task-nya ini bisa antara dia bikin satu task baru, create task, atau dia juga bisa update task, yaitu memodifikasi task yang sudah ada di database. Ini untuk task list fragment.
Jadi kalau ini fragment yang seperti yang ini daftar tas-tas di dalam satu kategori itu pakai task list fragment. Tapi masih kayak kategori yang kategori fragment tadi itu kita pakai recycler view, lalu juga ada adapter khususnya untuk menampilkan semua data ini. Oke, lalu ini untuk main activity-nya. Ini yang pertama ada bagian untuk action bar-nya ini. Kalau action bar itu bagian atas ini yang ada tanda untuk back-nya. Habis itu juga ada untuk setup yang navigation controllernya supaya dia bisa pindah-pindah ke fragment yang lain begitu. Ya demikian saja penjelasan singkat kami. Terima kasih.